Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Kehidupan Bijaksana. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang cukup penting untuk perjalanan kehidupan kita. Sesuatu yang bisa benar-benar mengubah cara kita melihat dunia dan diri kita sendiri. Kita akan mengupas tuntas tentang bagaimana kita seringkali terjebak dalam rutinitas dan kebiasaan yang tidak hanya menghambat kemajuan kita, tapi juga bisa menguras energi dan kebahagiaan kita. Apakah Anda pernah merasa seperti hidup yang sedang dijalani, tidak pernah maju ataupun berkembang, ibaratnya ya cuman berjalan di tempat aja? Atau mungkin juga merasa energi kita terkuras oleh hal-hal yang sebenarnya bisa kita kontrol? Nah, Anda tidak sendirian. Kita semua pernah berada di situasi seperti itu. Dan di video kali ini kami akan membahas cara untuk keluar dari lingkaran tersebut. Kita akan menjelajahi 5 kebiasaan yang mungkin tanpa disadari yang kita lakukan, yang bisa menghambat pertumbuhan pribadi dan bagaimana kita bisa mengatasinya. Ketika kita berhasil menghentikan kebiasaan yang merugikan ataupun itu salah, secara otomatis hal-hal yang benar akan mulai berkembang dalam kehidupan kita. Dan mari kita bahas lebih lanjut setiap poin penting pembahasannya. Yang pertama, kita perlu belajar berhenti menolak hal-hal yang tidak bisa kita ubah. Dalam perjalanan hidup, seringkali kita dihadapkan pada situasi yang sepenuhnya di luar kendali kita. Mulai dari hal-hal kecil yang mengganggu seperti tiba-tiba kerusakan kendaraan saat berada di jalan, hingga peristiwa yang mungkin sangat krusial dalam kehidupan yang kita jalani, seperti kehilangan pekerjaan atau perubahan rencana yang tidak terduga. Terkadang tanpa kita sadari, kita menolak menerima kenyataan ini, membiarkan diri kita tenggelam dalam frustasi dan perasaan yang tidak berdaya. Namun saatnya kita mengambil langkah mundur sejenak untuk menenangkan diri, mengakui bahwa ada hal-hal di luar kendali kita merupakan langkah yang penting. Dengan menerima hal-hal yang sudah terjadi, kita bisa mengurangi stres dan ketegangan yang berasal dari perlawanan terhadap hal-hal yang tak terduga. Ini tentang belajar melepaskan dan membiarkan diri kita beradaptasi dengan keadaan. Yang kedua, berhenti menunda-nunda. Seringkali kita menunda apa yang sebenarnya bisa membuat kita bahagia. Kita penuh dengan alasan untuk tidak melakukan hal-hal yang benar-benar penting bagi kita. Kebiasaan menunda ini menghalangi kita dari melakukan apa yang sebenarnya harus kita lakukan untuk mencapai kebahagiaan dan kesuksesan. Jadi mulailah dengan memprioritaskan waktu dan energi Anda untuk melakukan hal-hal yang akan membawa Anda pada suatu kebahagiaan. Perhatikan kesehatan mental dan kesejahteraan Anda. Susun kembali rencana Anda dengan baik dan gunakan waktu Anda untuk mewujudkan rencana tersebut. Sangat penting untuk melepaskan diri dari siklus menunda-nunda ini dan membuat ruang untuk kegembiraan dalam kehidupan kita. Dan saatnya untuk bertindak. Jangan menunggu sampai kondisi sempurna yang mungkin tidak akan pernah tiba. Setiap langkah yang Anda ambil, sekecil apapun itu, adalah langkah menuju kesuksesan dan kebahagiaan Anda. Yang ketiga, berhenti hidup dengan kepahitan dan penyesalan. Membiarkan diri terikat pada kepahitan dan penyesalan sama halnya dengan membawa batu besar yang hanya akan membebani langkah kita dalam menjalani hidup. Untuk melepaskan beban ini, kuncinya adalah belajar menerima dan memaafkan apa yang telah terjadi di masa lalu, serta melihatnya sebagai bagian dari hikmah dan pelajaran hidup. Dalam kenyataannya, kita tidak bisa selalu menghindari kejadian buruk dalam hidup. Sama seperti kita tidak bisa selalu mengharapkan hanya hal-hal baik yang terjadi dalam kehidupan kita. Setiap orang pasti akan mengalami kedua sisi ini. Yang seringkali membuat kita terjebak dalam kepahitan dan penyesalan adalah penolakan kita terhadap pengalaman buruk yang telah kita alami. Semakin kita menolaknya, semakin kuat pula cengkraman perasaan tersebut terhadap diri kita. Oleh karena itu, kita membutuhkan perspektif baru dalam menghadapi hal-hal buruk yang terjadi dalam hidup kita. Melihatnya dari sudut pandang yang berbeda dapat membantu kita untuk terus bertumbuh dan berkembang. Ini tentang mengubah cara kita memandang masa lalu, tidak sebagai beban yang harus kita pikul, tapi sebagai langkah yang membawa kita ke tempat kita sekarang ini, yang lebih kuat dan lebih bijaksana. Yang keempat, jangan habiskan waktu bersama orang yang menguras energi kita. Energi dari lingkungan dan orang-orang di sekitar kita memiliki dampak yang signifikan terhadap kondisi batin kita. Energi tersebut membentuk pikiran, emosi, dan kesejahteraan kita secara keseluruhan. Kita bisa diibaratkan seperti spons yang menyerap energi di sekitarnya. Energi tersebut bisa membangkitkan semangat atau justru membuat kita merasa lelah dan terkuras.
Oleh karena itu, sangat penting untuk menjaga kesehatan mental dan emosional kita dengan membatasi interaksi dengan individu yang menguras energi kita, yang sering disebut sebagai vampir energi. Menetapkan batasan dengan orang-orang seperti ini bukan berarti kita bersikap bermusuhan, tetapi ini adalah bentuk kepedulian terhadap diri sendiri. Luangkan waktu Anda bersama orang-orang yang membuat Anda merasa dihargai dan nyaman, di mana ada percakapan yang positif dan dukungan mutual. Menjauhkan diri dari hubungan yang tidak memberikan manfaat positif adalah langkah menuju pertumbuhan pribadi dan pemeliharaan diri. Prioritaskan kedamaian dan pertumbuhan Anda daripada mempertahankan hubungan yang terus-menerus membuat Anda merasa terkuras energi. Yang kelima, berhenti mempercayai pikiran negatif tentang diri sendiri. Pikiran kita seringkali bisa menjadi kritikus terberat kita, mengisi kepala dengan keraguan dan ketakutan yang mengikis kepercayaan diri dan potensi kita. Dialog batin ini sejatinya bukanlah gambaran nyata dari diri kita, dan sebaliknya, ini adalah hasil dari pengalaman-pengalaman masa lalu, mungkin akibat seringkali dicap lemah, bodoh, atau tidak mampu oleh lingkungan dan orang-orang di sekitar kita. Hal ini tanpa kita sadari menciptakan keyakinan bahwa kita memang seperti yang dikatakan orang lain, dan yang lebih berbahaya adalah ketika kita mulai mempercayai hal tersebut. Namun dengan menyadari bahwa pikiran dan keyakinan negatif ini sejatinya adalah terlintas dalam pikiran kita yang tidak benar-benar mencerminkan siapa kita bisa mulai menemukan diri kita yang sebenarnya. Dan itulah pembahasan kita hari ini dalam menelusuri labirin kebiasaan yang bisa menghambat kebahagiaan dan pertumbuhan kita. Dan ingatlah, perubahan besar dimulai dari langkah kecil yang kita ambil setiap hari. Dengan menyadari dan melepaskan kebiasaan-kebiasaan yang tidak lagi relevan dengan tujuan terbaik kita membuka pintu menuju versi diri yang lebih bahagia, lebih produktif, dan tentu saja lebih puas dengan kehidupan yang kita jalani. Mari kita jadikan hari ini sebagai titik balik, di mana kita tidak hanya bermimpi tentang perubahan, tapi juga menjadi agen perubahan dalam kehidupan kita sendiri. Mulailah dengan satu kebiasaan yang ingin Anda ubah, dan lihatlah bagaimana hal itu bisa membawa perbedaan yang signifikan dalam kehidupan Anda. Dan jangan ragu dan jangan sungkan untuk berbagi pengalaman dan pemikiran Anda di kolom komentar ya. Saya sangat ingin mendengar tentang perjalanan Anda dalam mengatasi kebiasaan-kebiasaan ini dan bagaimana itu mengubah pandangan Anda terhadap kehidupan yang Anda jalani. Semoga kita bisa belajar satu sama lain terkait topik pembahasan ini. Terima kasih sudah menyimak dan menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, dan share agar channel ini terus berkembang dan bisa memberikan pesan positif untuk semua orang. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam bijak.